Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Safari, NPM 411821912100035, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi PJKR, mata kuliah Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu, yang terhormat Ibu Yunita Lasma MPD. Oke, jadi saya ingin menjelaskan 20 istilah, kata, penjelasan, frasa yang saya anggap sulit dan perlu diartikan. Yang pertama adalah pertumbuhan yang bersifat kuantitatif, yaitu pertumbuhan yang artinya dapat diukur atau dihitung dengan angka. Contoh umur, bertambahnya jumlah gigi, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan yang bersifat kualitatif. Kuantitatif ini bersifat fungsional ya, jadi kayak perkembangan bukan untuk dihitung tapi fungsinya yang berubah. Berikutnya ada lifespan. Lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson. Beliau menekankan bahwa perubahan perkembangan terjadi selama masa kanak-kanak hingga dewasa. Oke, baik, selanjutnya ada perbedaan interindividual. Perbedaan individual adalah kondisi individu dibanding individu yang lain, baik dari satu aspek atau bidang manapun, secara keseluruhan sebagai individu. Jadi, contohnya di dalam satu kelas ada dua contoh anak, yang satu mentalnya bagus dan yang satu lagi mentalnya kurang bagus. Nah, ini termasuk perbedaan interindividual. Oke, selanjutnya ada intraindividual. Intraindividual adalah suatu perbandingan antar potensi yang ada dalam diri individu itu sendiri. Perbedaan ini dapat muncul dari berbagai aspek, meliputi intelektual, fisik, psikologis, dan sosial. Jadi contoh, ada satu siswa pada satu kelas, dia memang fisiknya bagus, tapi di lain sisi dia mempunyai mental yang lemah. Ini contoh perbedaan dari intraindividual. Oke, berikutnya adalah proses biologis. Proses biologis meliputi perubahan pada sifat fisik seseorang, seperti pertumbuhan otot, sistem saraf, struktur tulang, bertambahnya tinggi dan berat badan. Contohnya, yang dahulu kecilnya dia gemuk, kemudian beranjak dewasa, terdapat perubahan pada tubuhnya itu. Oke. Selanjutnya ada proses kognitif, meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasa. Mungkin yang kecilnya bahasanya kurang bagus atau ngomongnya belum lancar, semakin bertambah usianya, lama-kelamaan dia akan ngomongnya lancar, bahasanya bagus, wawasannya luas. Oke, selanjutnya perkembangan sosial, yaitu proses saat anak belajar berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Pertumbuhan bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali ke bentuk awal, tidak bisa kembali ke asal. Contoh, umur saya sudah 21 tahun, saya tidak akan bisa balik lagi ke umur 1 tahun. Berikutnya ada integrasi. Integrasi adalah sebuah proses pembawaan dalam sebuah interaksi sosial. Berikutnya ada psikososial. Psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta pertumbuhan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Psikososial ini adalah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Oke, berikutnya ada genetis. Genetis adalah berhubungan dengan awal pertumbuhan. Jadi, genetis adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Oke, berikutnya ada fisiologis, yaitu suatu yang berkaitan dengan faal. Misalnya bibir, hidung, bentuk kepala, raut muka, tampang, rambut, warna kulit, aksesoris yang dipakai, kacamata, tas, sepatu, pakaian, topi, jenis kelamin, dan usia. Berikutnya ada involusi, adalah kemunduran dalam perkembangan, seperti kemunduran alat-alat tubuh karena ketuaan. Involusi merupakan proses kembalinya suatu organ ke ukuran semula. Jadi saat manusia itu sudah menua atau sudah lansia, fungsi dari alat tubuhnya akan menurun. Oke, berikutnya ada diferensiasi, berasal dari bahasa Inggris yaitu different, yang artinya berbeda. Berikutnya ada kompleks.
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian, khususnya yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung. Berikutnya ada metodologi. Metodologi ini merupakan ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Berikutnya ada periodisasi, adalah suatu yang selalu dihubungkan dengan waktu atau pembabakan waktu berdasarkan peristiwa tersebut. Berikutnya ada adaptif, artinya mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, sebuah perilaku yang sehat sesuai dengan tuntutan situasi dan bentuk respon yang diberikan. Berikutnya ada sporadis. Jadi sporadis ini merupakan kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan jarang. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang lengkap atau artikulasi dari saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.